Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, di video ini Kevin akan masukkan ke general reading, dan ini adalah pick a card. Kalian dibebaskan untuk memilih salah satu kartu di sini. Kita bekerja sama ya sahabat kebahagiaan, dan mungkin kita akan belajar untuk melatih intuisi kita ya, terutama dari intuisi sahabat kebahagiaan terkait hubungan kamu dengan seseorang di luar sana. Dan kita akan cek bagaimana suasana hatinya dia saat ini yang mungkin sedang terhubung oleh sahabat kebahagiaan. Entah hubungannya apapun. Misalkan hubungan kamu lagi jauh-jauhan, lagi LDRan, lagi diblokir, mau ngambil sebuah keputusan atau tindakan, kalian bingung, kalian ragu, dan kita akan cek bagaimana suasana hatinya dia di sini yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya ini bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk ketika kalian sedang berkomentar di sini ya. Oke, kita sama-sama kita pertajam intuisi kita ya sahabat kebahagiaan. Kalian fokus pada diri, dan bila perlu sebut namanya dia dalam hati. Lalu sahabat kebahagiaan, pilih salah satu di antara ketiga kartu tarot ini. Nanti Kevin akan membedah tentang bagaimana suasana hatinya dia yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan. Oke, untuk kalian memilih ya. Kartu pertama di sini adalah Macabre Tarot. Kartu kedua, kartu Scary Tarot. Kartu ketiga adalah kartu The Black Tarot. Silahkan pilih salah satu di antara ketiga kartu ini. Usahakan sebut namanya dia. Usahakan gunakan intuisi kalian ya. Oke, Kevin beri waktu beberapa detik untuk memilih salah satu kartunya. Oke, untuk sahabat kebahagiaan, apakah kalian sudah memilih kartunya? Kita akan mulai di kartu yang pertama, kartu Macabre Tarot. Sisanya Kevin taruh dulu di bawah ya. Untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu pertama, yaitu Macabre Tarot. Kita akan cek bersama-sama bagaimana suasana hatinya dia saat ini yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan. Bagaimana suasana hatinya dia yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan. Usahakan sebut namanya dia ya. Sebut nama dia di dalam hati. Kita akan mulai dan kita akan cek untuk energi si dia. Oke, ini adalah full energinya dia yang terhubung terhadap energi sahabat kebahagiaan. Oke, ada energi apa yang pertama? Ada kartu Nine of Crystal. Nine of Crystal ini sama dengan kartu Nine of Pentacle di dalam kartu tarot ya sahabat kebahagiaan. Terkait hubungan kamu dengan dia, Kevin melihat memang dirinya dia itu mencoba untuk membatasi sebuah hubungan dari kamu. Namun ketika dia mencoba untuk membatasi hubungan di sini, sebenarnya sisinya dia itu sudah mulai mau menunjukkan diri bahwa dia akan membuka hati, membuka komunikasi, atau mungkin juga membuka sebuah hubungan kembali bersama sahabat kebahagiaan. Kevin melihat untuk suasana hatinya itu memang cukup stabil ya, cukup stabil, cukup tenang di sini karena beberapa hal yang Kevin lihat di sini dia sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan urusannya dia secara internal. Jadi kalau misalkan dikaitkan apakah orang ini bisa diajak komunikasi, jawabannya adalah orang ini sudah siap untuk diajak komunikasi karena di energi awal di kartu Nine of Crystal di sini dia sudah mulai membuka diri. Meskipun ada beberapa hal yang ditutupi ya, tapi untuk komunikasi dia sudah mulai siap. Kita bisa cek simbolnya ya. Di sini simbolnya di Nine of Crystal
ada mulut yang menjulur lidahnya di sini. Ini adalah simbol bahwa dirinya dia siap untuk diajak komunikasi karena suasana hatinya itu lagi bagus, suasana hatinya itu lagi senang di sini. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan mencoba komunikasi sama dia, ini adalah hal yang bagus, terutama untuk mungkin kalian ingin membahas sesuatu. Salah satu kuncinya di sini ketika membahas sesuatu di sini, jangan pernah sahabat kebahagiaan tuh mengungkit segala sesuatunya yang berhubungan dengan uang. Karena kartunya adalah kristal di sini ya. Kristal itu indikasinya itu paling kuat banget itu adalah energi materi ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngobrol sama dia membahas tentang materi atau hal lain sebagainya, ini justru mungkin sahabat kebahagiaan akan ditolak. Lebih baik ngobrol ringan saja, nggak usah ngobrol-ngobrol yang terlalu berat ya, karena suasana hatinya itu memang cukup stabil, cukup tenang. Tapi ketika sahabat kebahagiaan membahas hal-hal yang sifatnya materi, ini justru akan membuat dia akan memberikan sebuah batasan, atau mungkin juga justru bisa ngeblokir sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya bagaimana suasana hatinya dia? Haunting of Crystal. Di energi kartu Haunting of Crystal ini sama dengan di kartu The Queen ya. Queen of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin sedikit lupa untuk kartu Macabre karena jarang digunain ya. Oke, ini sama halnya di kartu Queen of Pentacle, dan Kevin lihat memang secara menyeluruh ya, kalau misalkan orang ini diajak ketemuan atau apa, dia mau diajak ketemuan, diajak ngobrol, dia mau. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang hubungannya sama dia tuh diblokir? Bagaimana dengan kondisinya dia? Dia nggak mau disuruh. Kalau misalkan hubungannya diblokir, dia nggak mau disuruh untuk bertemu. Tapi kalau misalkan hubungan kamu dengan dia nggak ada yang diblokir, dia mau untuk ketemu sama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat untuk energi di kartu Haunting of Crystal di sini, terkuatnya adalah dia mau mencoba untuk ngejalin hubungan dengan siapapun termasuk sahabat kebahagiaan ini dengan keadaan yang nyaman. Dia pengen suasana nyaman saja di situ, nggak terlalu banyak kegaduhan, nggak terlalu banyak masalah-masalah yang diungkit. Ketika hubungan kamu tidak diblokir, maka dia akan membuka diri, mau ngajak ketemu di kafe atau di mana dia siap. Tapi kalau hubungannya yang benar-benar diblokir, sahabat kebahagiaan memaksakan nih, ada akses nih buat komunikasi sama dia, mencoba untuk komunikasi untuk ketemu, dia justru akan menolak untuk bertemu dengan sahabat kebahagiaan ya. Dan pikirannya dia tuh memang terkadang mudah sekali berubah ya. Kalau misalkan ada kesempatan nih hari ini untuk ketemu, maka langsung ketemu juga, nggak boleh ditunda-tunda. Karena Kevin lihat untuk kartu Haunting of Crystal di sini, dirinya dia tuh mudah berubah suasana hatinya. Mungkin terkait dari ranah pekerjaannya dia ya. Karena Kevin melihat untuk indikasinya memang beberapa slot pekerjaannya dia tuh cukup berat, cukup membuat dia capek. Jadi ada momen dimana moodnya dia itu bisa bagus untuk ditemui atau enggak. Paling bagus sih ditemuinya atau diajak ngobrol itu sekitar hari Rabu ya. Jangan pernah ngajak dia ngobrol itu di hari Senin. Hari Rabu ini hari yang bagus untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin pengen ngajak ketemuan atau ngobrol sama dia ya. Oke. Lalu suasana hatinya dia selanjutnya di sini ada kartu The Sun ya sahabat kebahagiaan. Ketika kalian ngajak ngobrol di sini, ngajak bertemu atau ngajak lain sebagainya yang berkaitan dari segi komunikasi, dia akan tersenyum dan justru akan menyampaikan tentang perasaan bahagia. Simbolnya bisa kalian lihat ya, desainnya di sini ada ekspresi wajah yang tersenyum di sini. Ini adalah ekspresinya dia. Jadi suasana hatinya dia itu lagi bagus loh, lagi nggak bad mood, lagi good mood ya. Suasana hatinya bagus banget. Kalau misalkan kalian ngobrol tentang hal-hal yang menggembirakan, dia senang. Kalau misalkan kalian membahas atau mengungkit tentang materi, ini berbahaya. Kuncinya di situ. Jangan bahas masalah uang, jangan bahas masalah materi, karena ini bisa memicu suasana hatinya dia. Hatinya dia tuh di kartu Haunting of Crystal tuh mudah sekali berubah. Jadi lebih baik ngobrol yang ringan-ringan saja. Terus kalau misalkan ketemu nih bagusnya kapan? Ketemu itu paling bagus itu suasana sore hari ya. Sore hari antara jam 3, jam 4 atau mungkin juga jam 5. Ini bagus banget karena Kevin lihat dirinya dia itu akan memunculkan perasaan-perasaan yang lebih nyaman. Dan ketika sudah menjelang malam, Kevin lihat dia akan mengingat segala bentuk memori yang pernah kalian lalui di situ. Jadi momennya sore hari sama sahabat kebahagiaan ngobrol suasana yang menyenangkan, ini akan masuk ke dalam memori pikirannya dia. Dan setelah malam di situ energinya dia mungkin
cukup tidak terlalu membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa nyaman dengan dia, lebih baik yaudah ketemunya cuma sore doang, nggak usah sampai terlalu malam kemudian pulang. Kalau misalkan nggak bisa ketemu tapi kalian bisa komunikasi, entah itu lewat video call atau telepon, nggak masalah. Komunikasikan di jam-jam segitu ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat di sini justru suasana hatinya dia tuh lagi bahagia sekitar antara jam 3 sampai jam 5 sore. Ini suasana hatinya lagi cukup bagus ya. Tapi kalau misalkan dia lagi kerja jam segitu, lagi kerja, lagi sibuk banget, bagaimana sahabat kebahagiaan? Kalau misalkan dia lagi kerja, lagi sibuk banget di antara jam segitu, lebih baik sahabat kebahagiaan tunggu saja kapan dia libur, tunggu kapan dia ini bisa menyematkan untuk bisa diajak ngobrol. Tapi jangan sampai larut malam ya sahabat kebahagiaan, karena moodnya itu bisa berubah. Oke, selanjutnya ya, ada energi apa lagi untuk orang ini? Oke, ada kartu Five of Bond. Five of Bond di dalam kartu Macabre Tarot ini sama dengan di kartu Five of One ya. Untuk energinya di sini memang secara menyeluruh ya, orang ini memang memiliki potensi di mana dia akan menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan-permasalahan yang pernah kalian lalui di sini. Jadi gampang banget ya sahabat kebahagiaan, mungkin emosionalnya dia kan mudah berubah, dia mungkin mudah memancing sebuah pertikaian dan lain sebagainya. Kalau sahabat kebahagiaan kepancing sama dia, ini justru akan menggali lubang yang sama. Lebih baik kalian cari topik pembahasan yang cukup menyenangkan ya, menyenangkan dan ringan, jangan terlalu berat. Karena yang happy lihat memang walaupun suasana hatinya dia itu lagi bahagia, lagi happy di sini, tapi terkadang orangnya ini bisa berubah-ubah drastis dan bisa baper. Kenapa hal ini terjadi sih? Kita balik lagi di kartu Haunting of Crystal ya, bahwa dirinya dia itu memang secara emosional ada momen dimana dia tuh habis ngerjain pekerjaan yang berat, kemudian istirahat sejenak, suasananya tuh tenang, happy. Nah, ketika sahabat kebahagiaan ini mencoba ngobrol sama dia dan dia akan menggali masalah atau memancing sesuatu, sahabat kebahagiaan ikut kepancing, ini justru akan ngedistract. Ya memang satu-satunya cara ngejalin hubungan sama dia untuk suasana hatinya adalah sabar banget ya sahabat kebahagiaan. Kamu kayak lagi ngobrol sama orang apa gini loh. Karena Kevin lihat di sini ya, walaupun di sini ada kartu The Sun, energinya dia cukup positif, cukup bagus, tapi suasana hatinya itu gampang banget berubah. Dan justru siapa sih pemicu keributan sebenarnya? Pemicu keributan sebenarnya adalah dirinya dia. Oke, tapi terkait itu semua ya, kalau misalkan suasananya tidak tenang, suasananya tidak nyaman, apa yang akan terjadi di dalam dirinya dia? Oke, ada kartu Seven of Bond ya sahabat kebahagiaan. Seven of Bond ini justru dia akan selalu mempertahankan dirinya dia. Apapun yang didebatkan, dia nggak mau ngalah. Dia nggak mau ngalah di sini, akan mempertahankan apapun yang diomongkan. Jadi sebisa mungkin sahabat kebahagiaan untuk ngobrol sama dia, alangkah baiknya satu, jangan bahas tentang materi. Kalau kepancing sama dia, sahabat kebahagiaan harus sabar. Kalau enggak, dia itu akan selalu menjaga argumennya dia atau apapun pendapatnya dia di sini ya. Karena di kartu Seven of Bond, dia akan mempertahankan segala bentuk apapun yang dia utarakan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan menyelak atau mungkin juga tidak menyetujui omongannya dia, ini justru dia akan ngoceh terus. Lebih baik kalian nggak usah terlalu banyak ngejalin hubungannya itu banyak sekali pertanyaan atau apa. Lebih baik kalian happy aja, senang aja, ngobrol biasa ke tempat-tempat yang santai, mungkin bisa main game bareng juga nggak masalah loh sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu sama dia tuh sama-sama menyukai game, karena dengan bermain game itu kalian ada sebuah koneksi, ada komunikasi, namun tidak terlalu melibatkan tentang permasalahan-permasalahan yang diungkit-ungkit. Atau mungkin juga melakukan hobi yang sama. Dia punya hobi apa, tekuni aja. Istilahnya adalah suasana hatinya dia ketika ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, ini dia dispesialin dulu, dia dijadikan istilahnya adalah tamu. Dia tamunya, bukan sahabat kebahagiaan yang tamu. Karena walaupun dia menyambut, emosionalnya itu mudah sekali berubah. Apakah suasana hatinya dia ini bisa satu frekuensi dengan energi sahabat kebahagiaan? Kevin lihat sih untuk presentasinya sekitar 64% ini bisa satu frekuensi dengan kamu. Tergantung sahabat kebahagiaan menyikapinya bagaimana. Kalau sahabat kebahagiaan menyikapinya adalah kamu itu nggak mau kalah sama dia, ya sudah, suasana hatinya dia ini justru akan ngedistract sahabat kebahagiaan. Intinya untuk kalian yang memilih kartu Macabre ini, lebih baik ngalah dulu, jadikan dia itu adalah tamu
atau bintang tamunya. Jadi ada momen sih sahabat kebahagiaan, ada momen dimana ketika kamu ngejalin hubungan, ada momen dimana dia akan menjadikan sahabat kebahagiaan itu tamunya, atau dia akan menjadi tamunya. Ini bisa ganti-gantian ya, bisa ganti-gantian. Tapi untuk suasana hatinya untuk saat ini yang kami lihat adalah jangan terlalu banyak berdebat sama dia, dan sahabat kebahagiaan mesti sabar. Oke, ini untuk suasana hatinya dia yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan untuk kartu Macabre Tarot. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja, walaupun sedikit kartunya yang masalah ya, nanti kita akan cek zodiaknya masuk ke kalian atau enggak ya. Yang pertama di sini ada kartu Nine of Crystal. Untuk energi Nine of Crystal di sini paling kuat itu masuk energinya Virgo, Haunting of Crystal, Queen of Pentacle. Oke, Kevin ingat-ingat, kristal di sini adalah Stellan Pentacle. Queen of Pentacle di sini paling kuat ini adalah energinya Capricorn. Capricornnya paling kuat itu dekan 1, dekan 2, dekan 1, dekan 2. Transisinya itu masuk ke energinya Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. Si Leo juga muncul di sini ya di kartu The Sun. Lalu kita bertemu di kartu Five of Bond. Untuk energi kartu Five of Bond paling kuat ini juga masih sama. Ternyata ada energinya Leo juga di sini. Seven of Bond adalah kalian berhadapan dengan si zodiak berelemen api, yaitu Leo. Leo peran utama di dalam pembacaan untuk Macabre kartu tarotnya ini. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang ternyata zodiaknya dia tuh nggak ada di sini? Nggak masalah. Yang penting kuncinya satu. Ketika kalian ngejalin hubungan sama dia, jadikanlah dia itu sebagai tamunya, atau istilahnya dia adalah bintang tamunya. Kalau bintang tamu itu pasti akan diutamakan kan, sahabat kebahagiaan, ngalah dulu di sini. Oke, ini adalah untuk kalian yang memilih Macabre Tarot. Oke, kita lanjut untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu bernomor 2, yaitu Scary Tarot. Bagaimana suasana hatinya dia yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan ya, yang memilih kartu bernomor 2 di sini. Bagaimana energinya ya, suasana hatinya dia yang terhubung oleh energi dari sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek bersama-sama. Usahakan untuk fokus pada diri, dan sebut nama dia di dalam hati. Sebut nama dia di dalam hati. Kita akan cek bersama-sama bagaimana untuk energinya si dia. Oke, Kevin buka langsung aja. Ada kartu The Chariot, ada sebuah perjalanan di sini. Ada kartu 8 Sing ya. Oke. Ada kartu 10 Spooky, ada kartu Lost Spirit, dan ada kartu Temperance. Yang kami lihat untuk suasana hatinya dia untuk saat ini memang cukup seimbang ya, cukup nyaman, dan tidak ada energi yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ke distract sama dia. Suasana hatinya lagi bagus karena Kevin melihat di energi kartu The Chariot ini memang orang ini memang sedang mencoba untuk menjalani sesuatu di sini yang sifatnya adalah netral. Karena koneksi kamu dengan dia ini memang hubungannya cukup lama ya, sehingga yang kepilih lihat dia memang sudah tahu karakternya sahabat kebahagiaan itu seperti apa. Tidak ada hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak terbebani oleh dirinya dia. Suasana hatinya lagi bagus, kalau diajak ngobrol, diajak komunikasi, ini juga tidak menyulitkan dalam ngejalin sebuah hubungan di sini ya. Dan yang kami lihat untuk energi kartu The Chariot di sini, kalimat oracle-nya adalah menjalani dua sisi, kenekatan hanya modal utama, memenuhi ambisi, ego dan amarah menjadi satu, menyelesaikan misi tanpa memikirkan akibat, perlu rencana matang agar tidak salah arah, berpikir dengan kepala dingin. Yang kami lihat memang orang ini memang sudah bisa ya berupaya untuk berpikir secara positif, berpikir secara kepala dingin di sini. Kalau misalkan kalau aku ngobrol sesuatu tentang dia, ini justru aku akan dimarahi atau aku ke distract, jawabannya adalah tidak ya. Kevin lihat memang orang ini memang sudah mulai terbuka. Mau diajak ngobrol apa? Suasana hatinya cukup bagus di sini ya sahabat kebahagiaan. Namun jangan pernah membahas tentang masalah-masalah mantan ya. Masalah mantan atau hal-hal yang berkaitan dari masa lalu. Obrolan paling bagus ketika ngobrol sama dia di kartu The Chariot ini tentang sebuah arah tujuan, hal-hal yang belum kalian raih bersama di sini. Ini adalah topik yang bagus ketika ngobrol tentang suasana baru, hal yang tidak pernah kalian raih di sini. Dan di sini Kevin lihat memang dia sudah mulai terbuka. Dan yang berkaitan dari ambisinya dia di sini, terutama dari ego dan amarah, ini memang dirinya dia ini sudah bisa mereda. Artinya suasana hatinya itu cukup bagus dan cukup positif ya. Selanjutnya di sini ada kartu 8 Sing ya. Untuk energi kartu 8 Sing di sini Kevin melihat memang dirinya dia mencoba untuk
ngejalin sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan itu harus memiliki sebuah tujuan. Apapun tujuannya, dia tuh pengen banget ya tidak ada permasalahan-permasalahan yang selalu membuat kamu itu kayak terjebak atau kayak ngerasa bahwa nggak nyaman ketika ngejalin sama dia. Dia tuh sebenarnya udah bosen ngejalin hubungannya tapi nggak nyaman. Dia pengen maju, pengen hubungannya tuh terarah. Jadi ketika kalian terlalu banyak toksik di sini, dia justru akan mengganti topik obrolan kamu untuk membahas hal-hal yang lain ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat beberapa momen ketika sahabat kebahagiaan mungkin menuntut sesuatu sama dia, ketika sahabat kebahagiaan mungkin ngerasa ada yang kurang dari dirinya dia dan sebagainya. Nah, dia mencoba untuk mengalihkan itu semua dan mengajak ngobrol ke yang lain karena dia nggak mau membahas tentang masa lalu atau hal-hal yang menyulitkan bagi dirinya dia. Dan Kevin lihat untuk dirinya dia memang tidak mau terpengaruh ke hal-hal negatif. Bagaimana kalau misalnya diajak gibah atau ngobrolin apa, dia nggak mau energinya itu kalau ngobrol apapun ke distract sama energi negatif, termasuk gibahan, termasuk apapun. Dia nggak mau, pengennya ngobrol-ngobrol yang santai, ngobrol yang terarah. Ini juga terkoneksi di kartun The Carrot ya. The Carrot ini obrolan yang terarah, dan di kartu 8 Sing di sini dia juga nggak mau ada obrolan-obrolan yang berkait dari energi negatif, yaitu ngomongin orang atau lain sebagainya. Dia nggak mau. Dia bukan tipe orang seperti itu untuk suasana hatinya saat ini ya. Lalu kita bertemu di kartu Teen of Spooky, dan di energi kartu Teen of Spooky di sini memang ketika sahabat kebahagiaan mencoba menawarkan diri untuk mau bantuin dia. Kamu lagi sibuk apa sih? Kayaknya kamu sibuk banget nih. Coba sini aku bantuin. Maka dia akan senang banget. Suasana hatinya justru akan semakin merasa dihargai. Kamu kok hargain aku banget ya. Cobalah untuk sekali-kali sahabat kebahagiaan itu menawarkan bantuan dulu kepada orang ini. Karena ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk menawarkan bantuan sama dia itu akan senang banget ya. Selama ini suasana hatinya dia selama ini tuh sebenarnya lagi menyimpan banyak sekali tekanan, banyak sekali beban permasalahan, namun tidak ada orang yang benar-benar perhatian sama dia. Nah, ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk perhatian sama dia, menawarkan bantuan, suasana hatinya dia tuh seketika akan berubah dan ngerasa dihargai banget sama sahabat kebahagiaan. Maka kuncinya satu, ketika kalian ngejalin komunikasi sama dia, cobalah sekali-kali sahabat kebahagiaan tuh tawarkan tentang bantuan. Dan di saat itu dia akan ngerasa bahwa kamu kok perhatian banget sih sama aku, makasih banget ya, gak ada loh yang perhatian sama aku. Dan suasana hatinya tuh berubah seketika, dan dia akan respect sama sahabat kebahagiaan di sini. Hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalahnya dia ini paling banyak itu tentang masalah-masalah pekerjaannya dia, dan hal-hal yang membuat dia itu ngerasa terjebak dalam kondisi yang tidak bisa dia selesaikan. Ketika sahabat kebahagiaan menawarkan bantuan, dia akan lega banget. Bantuannya itu tentang apa? Bukan tentang hal materi kok. Cukup dengan support atau mendengarkan tentang permasalahannya dia. Ini membuat dia itu ngerasa dihargai banget. Lalu di sini ada kartun The Lost Spirit ya. Di kartun The Lost Spirit ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah ganjalan hati. Dia ingin melepaskan sesuatu di sini, ingin merilis sesuatu. Namun ketika dia mencoba untuk merilis sesuatu, banyak sekali rintangan yang terjadi di dalam dirinya dia. Mau lari juga nggak bisa. Akhirnya dia terjebak di dalam kondisi seperti itu ya. Makanya orang ini tuh suasana hatinya tuh sebenarnya butuh sekali disupport. Terkadang mimik wajahnya itu orang ini tuh kayak flat, kayak datar, kayak nggak memunculkan ekspresi bahagia atau senang. Ketika sahabat kebahagiaan datang untuk menghibur dia tuh akan respect banget sama sahabat kebahagiaan. Dia sebenarnya ya butuh banget didengarkan, butuh banget diperhatikan, dan suasana hati ini juga tergantung bagaimana energi sahabat kebahagiaan ya untuk menyambut dia. Kalau misalkan energi sahabat kebahagiaan tuh nyambut dia tuh penuh dengan support, penuh dengan empati, maka dia akan jauh lebih menerima keadaan apapun dan jauh lebih menghargai sahabat kebahagiaan ya. Karena di sini yang kayak lihat memang dia pengen merilis sesuatu, namun banyak rintangan, banyak permasalahan, dan gak ada orang yang support sama dia. Nah, ini adalah momen dimana sahabat kebahagiaan ini bisa membantu suasana hatinya dia tuh agar lebih bahagia. Jarang senyum sih orang ini sih. Kevin lihat orangnya jarang senyum, dan lebih baik satu-satunya orang yang bisa membuat dia senyum itu adalah sahabat kebahagiaan, jangan orang lain. Kalau misalkan yang bisa buat dia senyum itu sahabat kebahagiaan, maka dia akan respect banget, dan itu akan masuk ke dalam memorinya dia bahwa selama ini sahabat kebahagiaan adalah orang yang sangat perhatian terhadap sosoknya. Oke. Meskipun dia lagi banyak masalah di situ, banyak pertikaian dan lain sebagainya, dia mencoba untuk bisa menenangkan diri.
Ya dia bukan tipe kalau orang yang istilahnya adalah gegabah, temperamental dan lain sebagainya, enggak. Banyak banget yang ditutupi dari ranah hidupnya dia, dirinya dia tuh banyak sekali ditutupi karena dia tuh pengen menstabilkan semuanya. Dia bukan tipe orang yang suka cari keributan ya, sahabat kebahagiaan ya. Karena Kevin memang lihatnya energinya di sini cukup tenang, dan dia juga bukan tipe orang yang mudah sekali curhat ya. Jadi harus ditawarin dulu, harus dipancing dulu baru bisa curhat di sini. Dan Kevin lihat ya, banyak sekali cobaan-cobaan yang datang di dalam dirinya dia, tapi dia selalu tabah dan dia melakukannya itu sendirian. Berat loh, orang ini tuh berat banget. Dia dari kecil udah, istilahnya adalah dari kecil tuh udah dilatih mandiri untuk bertahan dalam kondisi apapun. Dan ketika dia diliputi masalah yang berat di kartu Ten of Spooky, semuanya tuh ditampung sendiri loh, nggak, istilahnya adalah nggak mau ngerepotin sama orang lain. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan terkadang bertanya-tanya, ini orang tuh suasana hatinya bagaimana sih, kayaknya flat datar begitu saja. Nah sebenarnya dia itu pengen bercerita kepada orang yang benar-benar ngertiin dia. Nah ini adalah momen dimana energi sahabat kebahagiaan ini datang kepada dia tuh untuk memberikan sebuah support. Dan di kalimat oracle-nya di kartu Temperance ini adalah ketika masalah dan cobaan datang, ketika dilanda sebuah bahaya, bahkan badai sekalipun menerjang, temukan keseimbangan yang selaras, menyerah adalah keselamatanmu. Ya, terkadang memang dia seperti berputus asa, menyerah dan lain sebagainya. Tapi orang ini memang sudah dididik dari kecil bahwa dirinya itu menjadi orang yang mandiri. Dan apakah dia adalah anak tunggal atau anak nomor pertama? Karena Kevin di sini banyak sekali energi dari dirinya. Dia tuh dipaksa untuk mandiri dari kecil. Makanya kalau dapat masalah apapun, dia selalu menahan sendiri. Dan sebetulnya sih, kalau misalkan dilihat ya, dari kartu energi Scary Tarot, dari semua kartunya ini adalah sosok orang yang sebenarnya kesepian dan pengen banget punya orang yang benar-benar tahu suasana hatinya dia, suaranya dia yang paling dalam. Karena di energi kartu Lost Spirit di sini, dia pengen mengungkapkan segala bentuk ceritanya dia, perjuangannya dia, tapi nggak ada orang yang perhatian sama dia. Makanya kalau misalkan sahabat kebahagiaan datang sama dia, ini kamu benar-benar dinilai bahwa kamu itu respect banget sama aku, kamu empati banget sama aku. Dia akan menilai kamu tuh orang yang benar-benar bisa tahu tentang siapa dirinya dia. Lost Spirit, melepas namun tak mau pergi, terikat namun ingin lari, dibelenggu oleh dimensi yang berbeda, mencari sampai mendapatkan jawaban dengan jalan ketenangan. Ya, ekspresinya dia, wajahnya dia memang selalu tenang, padahal ketenangannya dia itu banyak sekali masalah, tapi nggak pernah ada orang yang mau mendengarkan dia atau mau ngertiin dia. Terkadang dia juga seperti egois ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia. Dia kayak egois, kayak pengen menang sendiri. Kalau ada masalah apa-apa selalu dipendam sendiri dan berbahaya. Kalau misalkan ada orang nih, kamu sahabat kebahagiaan kenal sama dia, apa-apa dipendam sendiri. Ini lama-lama bisa menjadi penyakit ya untuk dirinya dia. Lebih baik sahabat kebahagiaan ini, frekuensi kamu, energi kamu ini selaraskan sama orang ini dan selamatkan orang ini. Karena dengan mendengarkan dia saja, ini sudah membuat dia itu bisa terlepas dari beban-beban emosionalnya dia. Oke, butuh sekali dengarkan orang ini. Suasana hatinya memang sebenarnya baik ya. Ngobrol tentang hal-hal yang terarah di kartu The Carrot dan kartu Act of Sing ya. Tapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam hati yang paling lubuk, hati paling dalam, dia kesepian. Orang ini benar-benar kesepian banget, butuh sekali dihibur. Oke, terkait itu semua, ada energi zodiak apa yang hadir di pembacaan kartu kita kali ini? Walaupun kartunya sedikit ya, tapi untuk sahabat kebahagiaan yang memilih dengan intuisi kamu ini, kalian bisa datang kepada dirinya dia untuk support. Artinya apa? Orang ini suasana hatinya cukup stabil, cukup bagus. Kalau ngobrol yang terarah, ini bagus banget ya, ngobrol yang terarah. Dan kalau sahabat kebahagiaan energinya di sini support dia akan respect banget sama kamu. Ada energi zodiak apa di sini? Yang pertama adalah The Chariot, ini masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu Act of Sing. Act of Sing ini masuk ke energinya si Pisces, dan kita bertemu di kartu Ten of Spooky, ini ada energinya Sagittarius. Lost Spirit di sini Kevin lihat untuk energi kartu Lost Spirit ini adalah kartu tambahan ya, jadi tidak ada energi zodiaknya. Lalu kita bertemu di kartu Temperance, ini masih sama
energinya adalah Sagittarius. Jadi Sagittarius itu paling kuat di sini ya. Walaupun sahabat kebahagiaan tahu orang Sagittarius ini kadang-kadang nggak bisa disenggol sedikit atau apa, tapi dia tipe kalau orang yang terarah ya. Kalau iya iya, kalau enggak. Berarti memang tegas buat orangnya di sini. Oke, ini adalah untuk sahabat kebahagiaan untuk energi yang memiliki kartu bernomor 2. Dan kalau misalnya nggak ada energi zodiaknya, kita ambil kata kuncinya saja di sini. Suasana hatinya dia bagus, suasana hatinya dia itu justru mengarah ke hal-hal yang lebih positif ya. Hal-hal yang sifatnya adalah ada tujuannya di situ. Diajak ngobrol, diajak apa, bagus juga. Tapi kuncinya satu, kalian harus benar-benar bisa menerima istilahnya menawarkan bantuan sama dia. Kalau misalnya kamu menawarkan bantuan sama dia akan justru merasa respect banget sama kamu. Oke, kita lanjut untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu bernomor 3. Ini adalah kartu The Black Tarot ya. Kita akan cek bersama-sama bagaimana suasana hatinya dia saat ini yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan. Bagaimana suasana hatinya dia ya. Kita akan cek bersama-sama. Usahakan untuk fokus pada diri, dan sebut nama dia di dalam hati. Oke, kita akan cek untuk energinya. Langsung buka aja ya. Oke, ada kartu Five of Swords. Ada kartu The Hermit. Ada kartu The Hermit. Oke. Ada kartu Ace of Swords. Wow. Oke, selanjutnya di sini ada kartu Nine of Spades. Oke. Dan selanjutnya di sini ada kartu Queen of Spades. Bagaimana suasana hati orang ini? Orang ini secara energi gak mau diganggu dulu. Kenapa? Kita balik di energi paling kuat, yaitu ada kartu The Hermit. The Hermit ini adalah simbol dari fokusnya dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan mencoba untuk mengganggu dia, ini justru akan membuat emosionalnya dia tuh marah. Di energi kartu Five of Swords, ini tentang bagaimana dia itu mencoba untuk bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada di dalam dirinya dia. Suasana hatinya itu lagi nggak menentu, lagi nggak bagus. Ini bisa indikasinya adalah senggol bacok. Ya, ini bisa istilahnya adalah senggol bacok. Ngomong sedikit atau hal apa, ini bisa membuat dia tuh tersinggung. Jadi lebih baik untuk suasana hatinya jangan terlalu banyak memberikan sebuah tekanan atau masalah-masalah yang berkaitan dari komunikasi. Ini rawan banget miskomunikasi sama orang ini, karena dia lagi fokus pada permasalahannya dia. The Hermit ini kan simbol orang yang mencoba fokus pada diri sendiri. Kalau misalkan diganggu, ini justru dia merasa terusik di sini. Makanya sebagian dari sahabat kebahagiaan mungkin ada yang hubungannya diblokir sama orang ini karena dia nggak mau lagi diganggu, atau istilahnya adalah sahabat kebahagiaan pengen nanya-nanya sesuatu sama dia, atau mencoba untuk membahas segala sesuatunya, dia justru malah memilih untuk nolak. Rawan banget ya untuk sahabat kebahagiaan untuk membahas sesuatu hal yang sifatnya adalah sensitif, karena ini bisa menjadi pemicu bahwa dirinya dia tuh bisa ngeblokir kamu. Energi paling kuat itu memang ada di energi kartunya The Hermit ya. Dan apalagi kita bertemu di kartu Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah simbol dari sebuah komunikasi. Komunikasi ini kalau misalkan membahas hal-hal yang berkaitan dari ranah percintaan, tapi tentang daya saing, tentang selingkuhan atau apa, ini justru akan membuat dia tuh makin panas di sini ya. Kevin lihat memang alangkah baiknya ya sahabat kebahagiaan, kalau misalkan suasana hatinya dia tuh memang seperti ini, jangan terlalu banyak memberikan tekanan sama orang ini. Suasana hatinya itu memang lagi nggak bagus sih, nggak bagus, dan nggak mau terlalu banyak ikut campur atau dia itu ditimpali permasalahan-permasalahan yang ranahnya adalah permasalahan dari sahabat kebahagiaan atau apa. Dia nggak mau diganggu dulu. Yang memilih kartu bernomor 3 di sini, energinya memang suasana hatinya itu lagi nggak bagus banget ya. Jadi lebih baik cari aman deh. Di kartu Nine of Spades ya, untuk energi kartu Nine of Spades ini memang dia mencoba untuk membatasi. Dia mencoba untuk memberikan sebuah batasan agar sahabat kebahagiaan itu nggak kepoin dia. Semakin kalian kepo di sini, ini justru akan ditolak. Akan ditolak, terutama di ranah komunikasi, apapun juga ini ditolak. Entah kenapa energi di kartu bernomor 3 itu gak bagus ya, kurang begitu ramah ya. Dan di energi kartu Queen of Spades. Oke, Queen of Spades ini sama halnya di kartu Queen of Pentacle ya sahabat kebahagiaan.
Queen of Pentacle ini sebenarnya adalah simbol dari sebuah ketenangan, orang yang sifatnya tenang. Karena terhubung di kartu The Hermit, dia memang lagi butuh ketenangan. Butuh ketenangan, gak mau diganggu dulu. Mungkin dia lagi fokus ke ranah hidupnya dia atau masalah internalnya dia di situ. Kalau semakin banyak mendapatkan tuntutan, ini justru bisa senggol bacok loh sahabat kebahagiaan. Energi terparahnya itu ada di kartu Five of Swords ya. Five of Swords ini adalah simbol tentang sisi emosionalnya dia ya. Dia bisa tiba-tiba nih sahabat kebahagiaan, ini omongannya itu kayak bukan dirinya dia loh. Kayak bukan dirinya dia. Terkadang tuh ngomongnya ketus, nggak sabaran di situ, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa oh, kamu tuh kok omongannya jadi kayak gini ya? Kayak nggak ada sebuah kestabilan dari apapun yang diucapkan di sini. Jadi untuk suasana hatinya dia untuk saat ini, lebih baik sahabat kebahagiaan rem dulu tentang hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang kaitannya ini adalah obrolan-obrolan yang sangat sensitif. Lagi istilahnya adalah mode hermit dulu. Kalau orang lagi mode hermit, ini otomatis nggak mau diganggu. Lebih baik berilah beberapa waktu untuk dia itu menyelesaikan urusannya dia, tenang sebentar, bertapa dulu di hermit, dan setelah itu dia akan membuka sebuah komunikasi atau mungkin juga ngajak kalian ngobrol lagi. Karena di kartu Nine of Spears ini sebenarnya dirinya dia mau terbuka, tapi nunggu permasalahan The Hermitnya itu kelar. Jadi suasana hatinya ini jangan diganggu ya untuk sahabat kebahagiaan. Lalu di energi kartu Queen of Spears ini memang sama, yaitu tentang sisi ketenangannya dia. Kalau misalkan ketenangannya dia ini sudah stabil, udah tenang, maka dia akan mulai membuka diri kepada siapapun. Bukan hanya ke sahabat kebahagiaan saja sih. Beberapa orang yang datang yang mungkin mengusik dirinya dia ini justru dimarahin sama orang ini. Ada momen ya sahabat kebahagiaan seseorang, itu ada momennya ketika dia butuh waktu sendiri, dia mau fokus ke suatu hal, tapi kalau misalkan diganggu, orang ini tuh akan merasa nggak nyaman. Lebih baik berilah waktu untuk orang ini, karena suasana hatinya ini bisa ngedistract energi sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan diajak ngobrol atau apa, dia justru lebih banyak diem atau nggak mau tahu. Kalau misalkan udah nggak mau tahu, diajak ngobrol nggak nyambung lain sebagainya, itu pasti sahabat kebahagiaan juga ngerasa kayak ih apaan sih kok nggak nyambung, ih apaan sih kok nggak perhatiin aku di sini. Ini juga berbahaya, takutnya nanti sahabat kebahagiaan kebawa emosional ya. Tapi mudah-mudahan sih untuk energi dari sahabat kebahagiaan ini bisa seimbang, bisa menstabilkan suasana. Nah kalau perlu ajak meditasi bareng orang ini ya, karena Kevin lihat memang di kartun The Hermit ini adalah simbol orang ini tuh nggak mau banyak hal-hal yang membuat dia tuh bising. Diajak ketemuan, diajak ke tempat ramai, dia pasti akan nolak, nggak mau. Lebih baik ajak meditasi aja. Kalau misalkan teman sahabat kebahagiaan ini biasa meditasi dan dia juga rajin meditasi, nggak apa-apa diajak meditasi bareng. Kuncinya satu, jangan diajak orang ini tuh ke suasana yang ramai. Lebih baik ajak ke tempat-tempat yang hening, tempat yang santai di sini, karena sangat mempengaruhi kondisi emosionalnya dia ya. Oke, jadi untuk suasana hatinya dia gak mau diganggu dulu, gak mau diribetin dulu. Sampai berapa lama sih dia akan seperti ini? Kurang lebih sekitar 1 minggu ya. 1 minggu sampai dengan 9 hari. Ya memang cukup lama karena yang namanya orang itu terkadang dia butuh momen, butuh suasana hati yang stabil, dan orang ini memang tipe kalau orang yang moodnya itu untuk stabil itu lama ya. Dan terkadang sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bete banget kalau lagi jalan sama dia kalau moodnya nggak bagus. Ini bisa beberapa hari ya. Tapi yang kami lihat di sini paling lama itu sekitar 9 hari sih. 9 hari dia sudah mulai stabil, mulai bisa diajak komunikasi lagi, diajak ngobrol juga nyaman. Karena paling banyak di sini justru energinya orang ini acuh tak acuh atau cuek banget gitu ya. Kalau misalkan cuek, diajak apa-apa nggak mau, diajak apa-apa nggak mau, ya udah, yang ngajak juga lama-lama juga males kan. Lebih baik biarkan dulu dia selama 9 hari di situ, dan setelah itu dia akan membuka diri dan mencoba untuk mengajak komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa yang hadir untuk si dia yang notabene adalah pengen hermit dulu. Yang pertama di sini ada kartu Five of Swords ya. Untuk energi kartu Five of Swords ini
terkuatnya adalah energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu The Hermit, masuk ke energinya Virgo. Ada kartu Ace of Swords, ini masuk ke energinya Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Hati-hati sama Aquarius di sini ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kalian terlalu banyak mengganggu dia, ini bisa-bisa kalian diomelin. Atau justru akan dilihatkan mukanya dia yang dingin atau mukanya dia yang cuek sama sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Nine of Spears. Untuk energi kartu Nine of Spears ini paling kuat itu masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Spears. Oke, untuk kartu Queen of Spears ini masuk ke energinya Capricorn ya. Capricorn dekan pertama, Capricorn dekan kedua, dan transisinya adalah energinya Sagittarius. Ini beberapa energi suasana hatinya dia yang terhubung oleh energi sahabat kebahagiaan. Apapun itu, kuncinya satu, bagaimana sahabat kebahagiaan ini bisa mengimbangi energinya dia. Berpengaruh juga loh sahabat kebahagiaan, ketika suasana hati sahabat kebahagiaan gak bagus, ketemu sama orang-orang, ini juga terkadang bisa ngedistract. Lebih baik kalau misalkan suasana hati kalian lagi gak bagus, lebih baik kalian jangan ketemu orang dulu, lebih baik tenangin dulu, biar kalian gak cemas. Coba tarik napas dulu, tarik napas hitungan keempat, kemudian tahan hitungan ke-7, lepaskan di hitungan ke-8, karena metode 478 itu metode yang efektif ya. Menurut Kevin ya, karena Kevin biasanya kalau misalkan lagi cemas, suasana hatinya nggak bagus, itu mencoba untuk tarik napas 4, 7, 8 itu, kemudian praktekkan, pasti akan lebih nyaman lagi suasana hatinya, dan itu bisa mempengaruhi juga ke orang lain. Biar si dia energinya bagus, kita ciptakan dulu untuk vibe kita dulu, vibe kitanya tuh bagus enggak, positif atau enggak. Kalau kita udah datang sama dia tuh udah memberikan energi negatif, pasti dia akan ke distract ya. Apalagi kita masih berada di bulannya Cancer ya, sahabat kebahagiaan, yang terkadang perasaan-perasaan emosional itu lebih sangat sensitif. Jadi harus berhati-hati, miskomunikasi harus berhati-hati, karena yang Kevin lihat untuk energinya sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah sensitif, terutama dari segi perasaan. Bahas perasaan boleh, tapi jangan terlalu menyiksa ya sahabat kebahagiaan, takutnya apa? Miskomunikasi. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.